Punya darah Indonesia, mantan rekan Pogba ini terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa ini ternyata berdarah Maluku dan siap-siap untuk membela timnas Indonesia tahun ini. Teka-teki klub baru Elkan Bagot di Liga Inggris. Sempat kepincut ingin membela timnas Indonesia, dua pemain ini jadi rebutan duo Milan. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Punya darah Indonesia, ex rekan Pogba terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Ya, Ilyas Al-Haf yang memiliki darah Indonesia pernah bermain dengan Matthijs Pogba, kakak dari Paul Pogba ketika membela Sparta Rotterdam. Ilyas Al-Haf telah menjadi pembicaraan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia belakangan ini. Pasalnya penyerang berusia 26 tahun itu mengibarkan bendera merah putih dalam perayaan keberhasilan Almere City, promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Al-Haf kemudian berlibur ke Indonesia hingga didekati oleh Hamdan Hamedan, staf ahli Kemenpora untuk pemain diaspora. Belakangan Al-Haf mengutarakan keinginannya agar dinaturalisasi. Hal ini dikatakan olehnya ketika pembicaraannya kepada Yusa Nugraha. Ya, saya membawa bendera Indonesia karena itu bagian dari diri saya. Jadi karena saya bangga juga sebagai orang Indonesia, ujar Ilyas Al-Haf. Saya tidak melakukan itu karena ingin dilihat atau diperhatikan semua orang. Saya ingin melakukan itu untuk diri sendiri, lanjutnya. Tapi kalau itu tanda buat saya memperlihatkan bahwa saya terbuka untuk timnas Indonesia, tentu saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, jelas Al-Haf. Meski demikian, tidak seperti itu dunia bekerja. Setelah membantu promosi, Ilyas Al-Haf dilepas dan dicampakkan oleh Almere City. Dia dihianati dan kontraknya habis pada 30 Juni 2023 lalu dan kini statusnya adalah pengangguran. Sebelum bermain untuk Almere City, Ilyas Al-Haf merupakan pemain Sparta Rotterdam. Di sana dia berada dalam satu klub dengan Matthijs Pogba yang merupakan kakak dari gelandang ternama Prancis yang membela Juventus Paul Pogba. Pemain top Eropa berdarah Maluku siap membela timnas Indonesia. Ya, pencarian diaspora Indonesia di seluruh dunia terus dilakukan PSSI. Salah satu nama yang tampaknya masuk dalam daftar adalah Eliano Reinders. Banyak pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di Eropa, terutama yang berasal dari Belanda, memiliki garis keturunan dari Maluku. Salah satunya ada Eliano Reinders. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu memperkuat klub Eredivisie PES Zwolle. Ya, darah keturunan Indonesia saya berasal dari ibu, dia berasal dari Ambon, Maluku, kata Eliano. Saya suka makanan Indonesia, salah satunya nasi dengan rica-rica dan juga sate. Sebenarnya saya sangat senang dengan semua makanan Indonesia. Biasanya saya makan masakan Indonesia yang dimasak oleh nenek atau ibu saya. Masakan keluarga itu yang paling enak, kata adik kandung dari pemain AS Alkmaar Tijani Reinders ini. Eliano Reinders lahir di Zwolle 23 Oktober tahun 2000. Dia adalah putra mantan pemain sekaligus pernah menjadi asisten pelatih di PES Zwolle Martin Reinders. Karena darah sepak bola yang kental itu, Eliano Reinders dan kakaknya Tijani Reinders memulai semuanya dari klub sang ayah PES Zwolle. Dia mulai dari level kanak-kanak kemudian merangkak ke level remaja hingga akhirnya menjadi debut profesional pada 2018. Promosi ke tim utama didapatkan setelah Eliano Reinders moncer dengan PES Zwolle. Dia membukukan 20 gol dari 27 kesempatan yang didapat. Sayangnya menit bermain jarang didapatkan Eliano Reinders di tim utama PES Zwolle. Itu karena persaingan yang cukup ketat. Jadi PES Zwolle memutuskan meminjamkan Eliano Reinders ke Jong Utrecht pada Agustus 2022. Keputusan itu tepat mengingat musim lalu Eliano Reinders memainkan 35 pertandingan dengan catatan 15 assist dan 20 golnya hanya semusim di Jong Utrecht. Eliano Reinders kembali ke PES Zwolle dan jika dibutuhkan Eliano Reinders siap bertukar paspor Indonesia. Teka-teki klub baru Elkan Bagot di Liga Inggris.
Ya, nama Elkan Bagot sudah menghilang dari daftar pemain Ipswich Town saat menjalani laga pramusim melawan klub kasta kelima. Palang pintu timnas Indonesia Elkan Bagot hanya bisa pasrah dirinya dipinjamkan ke klub lain pada musim 2022-2024 setelah melakukan pembicaraan dengan manajer Ipswich Town Kieran McKenna. McKenna sebelumnya sudah menyatakan tidak menyertakan nama Bagot ke dalam skuadnya di EPL Championship. Sang manajer menginginkan Bagot mendapatkan menit bermain di klub lain dibandingkan hanya menjadi penonton. Ya, nama Bagot sudah tidak masuk ke dalam daftar pemain Ipswich ketika menjalani pertandingan pramusim melawan klub kasta kelima Liga Inggris, Manchester United dengan skor 2-1. McKenna mengatakan ia sudah membicarakan peluang Bagot bersama Ipswich dan sang pemain bisa menerimanya dengan baik. Hanya saja McKenna belum bisa menentukan klub yang menjadi tujuan Elkan Bagot. Menurut kami, yang terbaik buat Elkan Bagot untuk mendapatkan menit bermain adalah dengan pinjaman di musim ini, ujar mantan asisten manajer Manchester United tersebut. Elkan setuju dengan rencana itu dan kami telah berkomunikasi dengan klub yang berbeda. Tidak ada yang terlalu dekat dengan kesepakatan, tapi mudah-mudahan itu akan diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan. Ada minat dari level yang berbeda, tidak ada yang disepakati. Komunikasi datang melalui klub, terkadang melalui perwakilan mereka juga. Jadi kami akan melihat setiap tawaran yang datang, ujar McKenna. Dengan kebijakan itu, Bagot belum pernah memperkuat Ipswich Town sejak memperpanjang kontraknya bersama klub tersebut pada Juni tahun lalu. Ia lebih sering dipinjamkan ke klub lain. Pada musim lalu, Bagot dipinjamkan ke klub League 2 Liga Inggris, Gillingham FC. Di klub ini, Bagot mendapatkan banyak sekali menit bermain. Namun di putaran kedua saat dipinjamkan ke Cheltenham Town di League One, Bagot hanya dimainkan 1 kali saja. Sempat kepincut untuk membela timnas Indonesia, dua pemain ini jadi rebutan duo Milan. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong terbukti piawai dalam mengamati potensi yang dimiliki oleh seorang pemain. Dua pemain berdarah Indonesia yang saat ini merumput di kompetisi sepak bola Eropa dan sempat diinginkan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia menjadi didikan dua klub besar Italia, AC Milan dan Inter Milan. Kedua pemain itu adalah Tijani Reinders dan Emil Audero Mulyadi yang sama-sama menjadi incaran dari dua tim asal Milan itu. Tijani Reinders dan Emil Audero sempat mendapat tawaran dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Sintayong pada 2022 lalu. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Tijani Reinders dan Emil Audero yang lebih sreg membela timnas Belanda dan Italia. Tetapi belakangan diketahui bahwa Emil Audero saling memfollow Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Walau sampai saat ini belum diketahui secara pasti apakah hal itu menjadi sinyal bahwa ex-kiper Juventus itu melunak dan tertarik membela timnas Indonesia. Sementara Tijani yang memperkuat klub Eredivisie Belanda AZ Alkmaar memang sedari awal menolak tawaran PSSI. Kini namanya dikabarkan sedikit lagi akan segera berkostum AC Milan. Sementara Emil Audero menjadi buruan Inter Milan yang kemungkinan bakal kehilangan kiper andalannya Andre Onana yang dikabarkan bakal bergabung ke Manchester United. Andai Tijani Reinders dan Emil Audero bersedia menjalani proses naturalisasi dan mau memperkuat timnas Indonesia, kekuatan skuad Garuda di bawah arahan Sintayong akan semakin komplit untuk bersaing di level Asia Tenggara maupun dunia. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.